Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan mengenalkan kepada kalian semua tentang konsep dasar sistem informasi. Nah, sebelum kami mulai ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Endah Winarsih sebagai penulis naskah, dan yang kedua ada saya sendiri. Saya Islam. Saya nggak tahu. Saya pelaut. Saya pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada saya sendiri, Wildan Mahmud sebagai pembicara, dan yang ketiga ada Nabila Dwinov sebagai editor. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi yang mulai meliputi dari pengertian, komponen, karakteristik, hingga tujuan dalam mendukung kegiatan organisasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sekelompok komponen yang saling berinteraksi, seperti halnya orang, prosedur, teknologi, dan data yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan serta efisiensi dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Dengan kata lain, sistem informasi membantu organisasi bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan lebih terarah. Selanjutnya, ada komponen-komponen utama sistem informasi. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Hardware yaitu alat-alat fisik seperti CPU, monitor, printer, dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Software merupakan aplikasi atau program yang membantu dalam proses input, pengolahan, dan output data. Contohnya seperti Microsoft Word, Excel, Canva, Photoshop, dan Windows. Yang ketiga, ada basis data atau database, tempat penyimpanan data yang saling berkaitan agar mudah dikelola dan diakses kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya, ada prosedur, aturan atau langkah-langkah yang menjadi pedoman penggunaan dalam menjalankan sistem informasi. Selanjutnya, jaringan komunikasi, infrastruktur yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak agar bisa saling bertukaran data. Selanjutnya, orang atau pengguna, user, komponen yang paling penting karena manusia adalah pihak yang mengoperasikan, mengatur, dan memanfaatkan sistem informasi. Selanjutnya ada karakteristik sistem informasi. Tujuannya, hal yang ingin dicapai oleh sistem. Kami sudah membaginya menjadi 7 poin-poin utama. Yang pertama, ada masukan ataupun input, yaitu data mentah yang akan diproses. Yang kedua, ada proses, kegiatan yang mengubah masukan menjadi keluaran yang bermakna. Yang ketiga, ada keluaran ataupun output, yaitu hasil pengolahan data seperti laporan ataupun informasi. Selanjutnya yang keempat ada basis data, yaitu kumpulan data yang disimpan untuk mendukung proses sistem. Yang kelima ada kontrol, yaitu mekanisme untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Yang keenam ada batas atau boundary, pembatas antara sistem dan lingkungan luar. Yang ketujuh ada lingkungan atau environment, segala hal di luar sistem yang dapat mempengaruhinya. Nah, sekarang tujuan sistem informasi. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kualitas informasi agar lebih akurat, relevan, dan mudah diakses. Dengan demikian, adanya sistem informasi ini sebuah organisasi dapat lebih cepat, lebih teratur, dan mampu bersaing di era digital seperti sekarang ini. Nah, yang terakhir ada penutup. Sebagai kesimpulannya, sistem informasi adalah kombinasi antara manusia dan teknologi sebagai prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Dengan memahami konsep dasar sistem informasi ini, kita lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.